Shalom. Shalom. Ya, harus semangat ya. Semangat padanan katanya antusias. Antusias dari kata entheos. Ya, di dalam Allah. Jadi orang yang ada di dalam Allah penuh semangat. Bukan hanya semangat di dalam hati, juga semangat keluar. Amin. Iya. Kenalkan saya, siapakah aku ini? Ya, seperti lagu itu. Siapakah aku ini? Ya, saya tadi sudah disebut, itu Pendeta Eslo Laudin Manik. Sudah jelas tahu dari daerah mana ya. Itu daerah Sumatera Utara sama dengan Bapak Gembala. Ya, kami keluarga ada di sini. Ini semakin banyak kenal, semakin banyak kemudahan, semakin banyak kegembiraan. Amin. Karena kita perlu gembira, perlu berbahagia, baik di rumah tangga, baik di gereja. Jadi di gereja ini pun harus suasana rumah tangga, keluarga, nggak ada jaim-jaim, ya, tidak ada rahasia di antara kita, sehingga tidak ada kekakuan di dalam bergereja, tidak ada kekakuan di dalam berumah tangga. Harus apa? Harus cair semuanya begitu ya, cair, enak. Jangan seperti saya dulu di Sumatera sana. Saya dengan bapak saya sungguh sangat jauh sekali. Mau ngomong sama bapak susah banget, ketakutan. Mau minta duit cepet aja takut kita ya. Mau mengatakan sesuatu takut, terlalu patriark. Sehingga kegembiraan dan kebahagiaan itu sungguh sangat miskin sekali. Yang notabene orang Kristen, yang lahir baru, yang sudah mengenal Kristus, yang dikatakan orang adalah orang berbahagia, tetapi rasanya itu hanya teori-teori belaka. Antara ayah dan ibu, antara ayah dan anak, hubungannya tidak cair. Antara suami dan istri, kalau di Sumatera sana sering sekali kalau jalan bersama, enggak mau, udah kamu di depan, saya di belakang, gitu. Kayaknya kalau gandengan tangan, nggak usah gandengan tangan. Waktu pacaran enak mau gandengan tangan, tapi ketika sudah berkeluarga mau gandengan tangan aja, kamu seperti orang Jawa yang kamu katanya gitu ya. Jadi rasa gimana? Tak ada kenikmatan, tak ada kegembiraan, tidak ada kemesraan. Oleh karena itu, hari ini saya membawa satu tema, membangun iklim romantisme dalam keluarga. Amin. Setuju enggak ya? Atau memang pendeta ini sudah romantis kami, atau kita ganti judulnya gimana kira-kira? Nanti pada romantis semua ini saya lihat ya. Tidak sesuai kebutuhan? Ya, membangun iklim romantisme dalam keluarga. Ya, ini foto-foto seperti inilah indahnya. Bapak Ibu mungkin sudah sering gini ya di pantai ya. Dengan anak-anak, istri, gandengan tangan, gembira ria, lompat, sangat indah sekali. Kami sering melakukan seperti ini. Jadi saya khotbah tidak hanya teori, tapi memang benar-benar dilakukan. Hubungan kami, saya dan istri, anak-anak itu betul-betul romantis. Bangun pagi-pagi tidak ada teriakan, bangun kamu, kurang ajar. Ada orang begitu ya, dasar. Tidur melulu. Tidak begitu. Dalam keluarga kami pagi-pagi no keributan. Cara membangunkan anak-anak kami sepakat. Gimana cara bangunkannya? Dipercikin air ya. Tapi jangan marah. Jangan emosi. Ya ini saksi. Jadi saya kalau Bapak Ibu nanti benar nggak khotbahnya? Nah, bisa ditanya. Percikin dikit. Udah pak. Jadi tidak ada keributan. Pagi-pagi udah ribut, kasih babi makan. Nah, kok di Sumatera, ini ribut pagi-pagi, mana ada lagi romantismenya. Nggak enak berkeluarga begitu ya, nggak enak berumah tangga begitu. Jadi kita membangun iklim romantisme dalam keluarga, karena begitu banyak rumah tangga Kristen yang tak romantis, yang hanya kehidupan keagamaan. Bapak saya dulu pengajar POR, tapi rajin sekali mukulin kaki saya sampai berbekas-bekas. Atau rajin khotbah. Halo, ayo semangat ya. Nah, antara pengkhotbah dan audiens
harus cair juga supaya jangan ngantuk. Apa ini khotbah ini? Jadi kalau khotbah itu hanya mendatangkan kengantukan, harus gembira ria. Ya, kita gembira. Ya, kita membuka Alkitab Kolose 3 ayat 15 sampai ayat 24. Sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah firman Tuhan kamu akan kita, menerima bagian yang ditentukan di tempat bagimu ini sebagai upah. membangun iklim Kristus adalah romantisme Tuhan dalam dan kamu Jadi romantisme hambanya. itu bukan hanya milik orang kaya ya, yang cantik-cantik bikin candlelight dinner. Ya, saya belum pernah bikin candlelight dinner ya. Ya, paling kami makan mie, makan apa begitu. Jadi romantisme itu ya tidak harus seperti yang ditunjukkan oleh media. Karena media mensimbolisasikan romantisme itu sebagai pemberian bunga, pemberian cincin, pemberian satu acara candlelight dinner, puji-pujian, puisi dan lagu cinta dan kata-kata belaka. Itu yang disimbolisasikan oleh media. Yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengarkan bahwa romantisme seperti itu, saudara. Sehingga romantisme itu itu hanya milik orang-orang tertentu, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya, orang-orang yang cantik, orang-orang yang top, orang-orang artis. Tapi orang-orang yang di pinggir jalanan sana di bawah kolong jembatan sepertinya tidak pernah menikmati romantisme, karena definisi romantisme seperti itu. Ya, ini definisi romantisme. Semua yang mesra, yang bersifat mesra dan mengasihkan, itu romantisme ya. Definisi secara akademis, romantisme itu sendiri adalah cara atau kiat-kiat seseorang untuk mengekspresikan perasaan tertarik dan kekaguman cinta pada lawan jenis yang diminatinya. Itu secara akademis, ya.
Nah, romantisme itu adalah refleksi dari rasa cinta dan sayang yang tertuang dalam aneka bentuk. Jadi macam-macam bentuknya, macam-macam variasinya, macam aneka puisi, sajak lagu, suasana, keintiman, intimasi ya, keintiman. Jadi harus ada keintiman. Di dalam keluarga ada keintiman, berarti dia sudah romantis. Canda, ada kelembutan, ada perhatian, pengorbanan. Jadi romantis itu di sana ada pengorbanan. Nah, kesimpulan saya, romantisme adalah segala sesuatu yang bersifat intim, namun penuh rasa kasih. Kasih bukan nafsu ya, intim, namun penuh rasa kasih dan sayang yang tertuang dalam aneka bentuk. Bisa candlelight dinner, bisa intim di rumah, bisa bercerita, bisa canda tawa dan sebagainya. Itu. Jadi inti romantisme adalah kasih sayang yang diejawantahkan, yang diwujudkan, yang dinyatakan dengan berbagai variasi hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa jantung romantisme itu adalah kasih. Kasih, itu jantungnya. Dari situ akan mengalir semuanya, aliran darah. Jadi kalau ada kasih di dalam diri kita, maka akan romantis. Kalau ada kasih di dalam diri kita, maka tidak ada kekakuan, ya. Tidak ada budaya patriark, tidak ada budaya kalau pimpinan di atas piramid, ya susah dijangkau. Ya, kasih sebagaimana Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Tidak ada jarak pemisah, turun ke dunia bersama-sama dengan kita, makan bersama-sama dengan manusia, saling melayani, saling bergembira. Nah, orang tua, anak, suami dan istri, kalau ada kasih maka tidak ada kekakuan. Adakah di antara kita rumah tangga di sini terlalu kaku? Hubungan suami istri, orang tua dan anak dan orang tua, muka serem-serem melulu. Ini sekarang terbalik zaman sekarang. Anak yang mukanya yang serem melulu. Ya, kami terus latih anak kami Laura itu. Nah, Dek, jangan kamu lebih sayang kepada orang lain daripada kita. Ini bukan kebanyakan, tidak sedikit orang Kristen terlalu sayang ke orang sana, tapi ke dirinya tidak sayang, itu keliru, ya. Dari sini dulu kita berangkat ke tempat lain. Jadi jantung romantisme itu adalah kasih. Kalau kita mau romantis, memiliki kasih Tuhan, amin. Pasti romantis. Jadi Anda saudara tidak akan mau katakan sayang kepada, kaku rasanya, aku nggak sanggup ngomong sayang kepada suami saya waktu pacaran. Wah, sanggup. Tapi setelah 5 tahun pernikahan tidak sanggup lagi, tidak pernah lagi keluar kata sayang. Ya, Bapak nggak pernah ngomong sayang kepada saya. Yang penting saya sudah urus semuanya, uang sudah kasih, itu tanda kasih sayang. Cinta itu tidak perlu diejawantahkan, harus diejawantahkan, harus dingomongkan, harus dibicarakan, harus dikomunikasikan. Nggak bisa main bahasa diem gitu ya. Siapa tahu kita disayang orang kalau tidak ada wujud, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu contoh yang boleh dibuat. Gak apa-apa kita dengar lagu-lagu ini supaya bahagia, gembira. Duduk di tepi pantai, buat acara tertentu. Kalau mahal tabung-tabung gak apa-apa. Sungguh romantis, sungguh indah, suasana indah. Tapi kalau tidak ada kasih di dalam diri, ya, ada satu keluarga rencana mau rekreasi, malah di tempat rekreasi malah bertengkar. Nggak jadi, orasi do romantismenya. Karena nggak ada kasih, udah bikin luar biasa, malah bertengkar, udah bubar semuanya. Jadi dari dalam hati, makan mie
mie ayam aja di pinggir jalan, kalau di dalam hati sangat romantis. Amin. Tapi lebih romantis juga kalau bisa begini. Amin. Betul ya? Amin. Lebih romantis. Nah itu romantis ya. Seperti itu definisi romantisme. Bisa kita buat berbagai variasi dalam kehidupan rumah tangga saudara sesuai dengan konteks, kemauan, keinginan, dan waktu yang saudara miliki bagaimana hidup romantis. Tapi jantungnya adalah kasih. Amin. Jantungnya adalah kasih. Nah, kemudian itu romantis, keluarga. Apa definisi keluarga? Ya, keluarga di sini keluarga merupakan unit kecil dari sekelompok orang, sekelompok masyarakat, ya, yang terdiri dari bapak, ibu, ya, suami, istri, anak, pembantu juga ya. Waduh. Ini terlalu banyak saya pencet ini. Pembantu yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap, artinya satu rumah. Nah, yang tinggal dalam satu rumah dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi di sini intinya saling ketergantungan. Tinggal dalam satu atap, ayah, suami, istri, anak-anak, mertua dalam satu atap, itu adalah keluarga, ya. Jadi definisi keluarga tidak harus pertalian darah. Siapa keluarga? Ingat enggak? Waktu Yesus dengan murid-muridnya, kemudian ibunya dan saudara-saudaranya datang. Guru-guru, itu datang keluargamu, itu datang ibumu. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Inilah saudaraku. Amin? Pernah membaca itu ya? Itu definisi keluarga. Jadi kalau ada pembantu di rumah kita, itu keluarga kita loh saudara. Jadi tidak boleh dianiaya, tidak boleh disunat gajinya. Itu adalah keluarga. Itu definisi keluarga. Tidak mesti hubungan darah, tapi dalam satu atap saling tergantungan. Ada bapak, ibu, ada pembantu, ada mertua. Itu definisi keluarga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membangun iklim, ya, iklim romantisme dalam keluarga. Mengapa itu sangat perlu? Mengapa itu perlu membangun iklim romantisme dalam keluarga? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya membuat program keluarga, ada begitu banyak saya lihat statistik bagaimana perceraian yang lebih banyak yaitu di kota di Cilacap. Perceraian. Karena daerah Cilacap sana banyak sekali yaitu pembantu-pembantu pergi ke luar negeri. Setelah mereka 2 atau 6 tahun di luar negeri, mereka berubah sudah menjadi cantik. Begitu pulang ke kampung dilihat suaminya bulukan, kotor, akhirnya mereka selingkuh. Terjadi banyak perceraian. Jadi rumah tangga banyak sekali yang hancur, yang rusak, boro-boro romantis. Rusak, hancur, bercerai, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tidak bersama dengan orang tua. Demikian juga hubungan suami istri yang banyak melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan emosi, kekerasan psikis terjadi dalam rumah tangga. Makian, kamu kurang ajar, kamu ini, kamu dasar bodoh. Anak-anak tersinggung dengan seperti itu. Jadi itu yang terjadi dalam beberapa keluarga. Nah, sehingga perlu membangun iklim romantisme, karena iklim romantisme itu tidak datang sendiri tanpa kita bangun. Kita berusaha, bekerja sama dengan Tuhan. Sebab dari Tuhanlah keromantismen itu datang, lewat juga kita kerjasama, usaha. Jadi mengapa perlu membangun iklim romantisme dalam keluarga? Ya, karena iklim dalam keluarga di bumi ini tidak otomatis baik adanya. Tidak otomatis baik adanya. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungan manusia itu berdosa. Kecenderungan berdosa itu berarti ketegangan, ketakutan, ancaman itu yang ada. Nah, sehingga perlu membangun iklim romantisme, karena romantisme itu tidak otomatis, karena tubuh manusia ini masih tubuh duniawi. Kita belum di surga, saudara, sekalipun sudah lahir baru. Ya, kita lihat orang yang lahir baru ada kan konflik juga toh. Konflik juga. Ya, pendeta ada juga konflik, saya konflik dengan istri, ya. Pernah konflik. Anak-anak juga pernah lihat. Tapi itulah usaha kita. Usaha manusia untuk membangun iklim itu supaya iklim romantisme itu ada di dalam kehidupan kita. Karena penyebab iklim keluarga tidak otomatis baik adalah, saudara, ya, karena dosa tadi. Ini yang membuat tidak otomatis baik ketika manusia pertama di surga, di Taman Eden itu, mereka hidup dengan romantisme, dengan kasih sayang Tuhan. Kalau Allah tidak ada di dalam kita, tidak mungkin bisa mengasihi, tidak mungkin bisa romantis. Keluarga-keluarga yang mengalami ketegangan, yang mengalami kehancuran karena apa? Kejahatan-kejahatan dalam pernikahan. Banyak kejahatan-kejahatan dalam pernikahan, baik di lingkungan Kristen, ya, banyak. Ada kejahatan-kejahatan dalam pernikahan, ya. Menikah hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tidak sedikit. Hanya untuk kebutuhan biologis dia menikah. Keliru, salah total. Karena itu menjadi motivasinya, maka keluarga terbangun dengan hawa nafsu dunia. Ketika istrinya sudah mulai tidak cantik lagi, buang. Nikah lagi, kawin lagi, seperti itu. Karena apa? Inilah kejahatan pernikahan. Menikah hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, bukan seperti itu. Kemudian menikah hanya untuk menghindari predikat jomblo. Ketika kami di Cirebon melayani, ini kenyataan. Jemaat yang kami layani, pemuda, ya sudah usianya sudah usia 25, akhirnya takut dibilang jomblo, menikahlah dia dengan yang non Kristen. Datang konseling ke kita, terserah kalian. Mau Islam, putuskan Islam. Mau Kristen, putuskan Kristen. Jangan Islam Kristen. Saya begitu kan. Ya memang yang perempuan ini tetap kalah. Dia memang harus ikut. 1 tahun menikah, kemudian lahir anak, cerai. Ini dia. Takut jomblo malah jadi jondo, ya kan? Takut jomblo malah jadi jondo. Ini kejahatan pernikahan yang ada juga di kalangan orang yang beragama Kristen. Kita yang beragama Kristen menghindar predikat jomblo. Ini kejahatan pernikahan. Menikah karena terpaksa, kecelakaan, kumpul kebo, nikah, kontrak, ya, nikah siri. Ini kejahatan pernikahan yang ada di dunia ini, sehingga tidak mungkin ada romantisme di sana. Di sana hanya ada tekanan, di sana hanya ada ancaman, di sana hanya ada makian, di sana tidak ada keindahan. Kenapa? Karena yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan kita. Jadi tidak mungkin damai sejahtera, tidak mungkin hadir damai kalau bukan dari Kristus. Amin. Tidak mungkin. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan tidak ada damai, ketakutan, takut masa depan. Tiap malam begini, bagaimana masa depan saya, ini bagaimana siapa cewek ya yang mau sama saya, takut. Begitu, ketakutan terus. Jadi tidak mungkin damai sejahtera, tidak mungkin happy, tidak mungkin bahagia, karena ada kejahatan-kejahatan di dalam diri kita. Itu yang menjadi pemisah antara saya dengan Allah, sehingga
yang datang, hanya setan yang datang, yaitu ketakutan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, warna rumah tangga kita? Ini yang penting kita renung. Tuhan berbicara lewat khotbah ini. Kira-kira apa? Rumah tangga saya seperti apa? Sudah romantiskah atau kaku? Ya. Atau kehidupan rumah tangga begitu-begitu saja? Tidak tertata dengan baik. Hidup pagi, siang, sore kerja, membosankan. Apakah rumah tangga kita membosankan? Apakah saya membosankan sebagai suami? Apakah saya sebagai istri membosankan? Apakah saya dirindukan rumah tangga saya, keluarga saya? Dulu saya pernah ke Palembang, anak abang saya bilang sama saya gini, Bapak udah, Pak deh, aku pusing kalau Bapak ada di rumah. Kalau ada, nah itu perlu dievaluasi. Kalau ada anak-anak kita, bukan aku pusing katanya, aku pening. Nah itu bahasa Palembang. Aku pening kalau Bapak di sini. Nah kalau ada anak-anak seperti itu, pening bapaknya di rumah. Di situ betul-betul ada kekakuan di situ. Di situ tidak ada keindahan. Perlu dievaluasi. Lihat, tilik rumah tangga kita masing-masing. Kira-kira seperti apa? Sudah indah, sudah romantis, sudah mesra, sudah bahagia. Jangan pakai alasan, yang penting ya keluarga ini nggak cerai. Ya nggak cerai kalau hatimu sudah cerai, hati istri ke sana, suami ke sana, anak-anak ke sana, walaupun satu atap, ya, tetapi bak neraka lah. Untuk apa rumah tangga apa seperti itu? Jadi jantung romantisme itu adalah kasih. Jangan sampai ada kejahatan dalam pernikahan, apalagi di tengah-tengah kita orang yang percaya. Kemudian ada, ini yang paling ekstrim, zaman dulu orang Sumatera sana, ya kalau anaknya 12 semuanya perempuan, itu diizinkan kawin lagi, sah secara adat ya. Nah ini dia terjadi, menikah hanya untuk memperoleh anak. Barang siapa yang bisa menghamili ibu ini akan diberi imbalan uang 10 juta. Wow, ini di Gorontalo ini saya kopi ini ya. Seorang lurah di Gorontalo bernama Hadi Purwanto mengiklankan, hebat sekali ya, istrinya di media sosial Twitter. Sebuah media berhasil menemui Bapak Hadi. Ini tidak aneh, sudah menjadi tradisi di desa kami, ujar Hadi Purwanto. Ini kejahatan pernikahan hanya untuk memperoleh anak, ya boleh. Kacau tujuan pernikahan itu. Bahkan dulu di Sumatera sana tahun-tahun 70-an, kalau anaknya 12 perempuan semua, bisa kawin lagi. Dan ada yang saya saksikan, harus sampai punya anak laki-laki penerus marga. Itu termasuk kejahatan pernikahan. Karena anak adalah karunia Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan itu karunia Tuhan. Ya, kita menikah bukan kamu harus punya anak, bukan, untuk mengerjakan, memelihara alam raya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa perlu membangun iklim romantisme dalam keluarga? Karena seperti tadi, kondisi pernikahan sudah rusak. Cinta mula-mula, mulai dia beranjak remaja, agak bandal, menentang. Wah, kalau kamu, ku tahu seperti ini, mendingan ku matikan kamu dulu. Waduh, kasar banget. Datang anaknya mengatakan demikian lagi, balas, aku tidak menghendaki saya dilahirkan. Wah, udah perang. Tidak ada keindahan dalam rumah tangga itu. Ya, cinta mula-mula kepada anak memudar. Cinta mula-mula kepada mertua menantu memudar. Kecenderungan bersifat otoriter dan dominan. Ini manusia. Manusia ingin berkuasa, baik suami maupun istri, ya. Ingin menguasai pasangannya. Tidak ingin dikuasai, ingin menguasai. Jadi kecenderungan bersifat otoriter dan dominan. Dominan. Istri-istri ada yang dominan, menguasai suaminya. Dia senang dan bangga kalau dia bisa menguasai suaminya. Salah banget. Ya.
Akhirnya terjadi konflik melulu. Pacaran pun konflik melulu. Kalau ada pemuda-pemuda kalau terlalu sering konflik ya, tanya dirimu, jangan bilang dia yang salah, pacarmu. Dirimu sendiri dulu tanya. Kok bisa konflik? Suami otoriter itu sering terjadi. Istri terluka kalau suami otoriter. Karena apa? Istri tidak akan ada kemerdekaan. Istri tidak merasa disayangi, merasa diperbudak, dianggap babu. Saya dianggap babu oleh suami saya. Dia terluka, saudara ya. Terluka. Bagaimana orang yang terluka? Istri dominan. Ini gambarannya. Enggak ada istri yang dominan. Sangat banyak sekali. Ya. Kami beberapa konseling keluarga, istri ini sangat dominan terhadap suaminya. Bahkan bangga sekali kalau dapat menaklukkan suaminya. Itu kebodohan. Karena melanggar firman Tuhan. Ya, karena istri-istri dominan, suami dendam. Sering toh kita dengarkan bagaimana suami membunuh istrinya. Ini pun minta hard dryer, dikasih pistol ya supaya ditembak kepalanya. Ini gambaran-gambarannya. Papa begitu keras kepada anak. Akhirnya ini yang terjadi. Nantang. Saya waktu SMP, saya nantang bapak saya. Habis tiap kali dipukul ini sampai berbekas-bekas ini, saya tantang, saya panggil namanya, keluar kamu. Kenapa? Sudah terlalu mau meledak. Kita dikuasain terus, kita tidak diberikan kemerdekaan. Main sedikit ke sana, tidak bisa. Gimana ini, ayah ini? Akhirnya nantang. Ini pun seperti ini. Kalau bapak-bapak terlalu otoriter kepada anaknya, bapak-bapak sedang mendidik dia untuk menantang saudara, untuk melawan saudara. Akhirnya siapa yang susah? Kita semua yang susah, diri sendiri yang susah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Kalau memang romantisme itu belum ada, atau masih sedikit-sedikit, atau masih jauh, masih ada waktu, kesempatan untuk membangun iklim romantisme di tengah-tengah keluarga kita. Kita mulai setitik demi setitik ya. Jangan langsung besar, sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah membangun iklim romantisme di dalam keluarga kita. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Hanya itu jalan satu-satunya. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Ada suami istri merekayasa setiap foto di tempat-tempat umum, mesranya luar biasa. Tapi setelah di rumah, wah, tengkar terus. Di tempat wisata juga tengkar terus. Tidak ada indahnya. Tapi tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Harus seperti itu. Seperti spon ya. Spon itu spon ya, air. Nah, spon di dalam air di dalam spon. Jadi bukan cuman tinggal seperti batu ya, hanya batu. Tapi kalau spon ada air di dalamnya kalau dia di dalam air. Jadi begitu, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yohanes 15:4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Tidak berbuah yang baik, tidak berbuah kata-kata mesra, tidak berbuah kata-kata romantis, tidak berbuah perbuatan-perbuatan mesra, romantis dan kebaikan, kebahagiaan di dalam rumah tanggamu tanpa tinggal di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Nah, firman Tuhan berkuasa di dalam hati kita, yaitu Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah ya dalam hatimu. Hendaklah
perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya. Maka tidak akan mungkin keluar kata-kata bodoh. Betul ya? Karena sudah perkataan Kristus, maka tidak akan mungkin kata-kata makian, hinaan kepada keluarga kita. Tapi perkataan Kristus memberkati. Ini anak saya ini, Laura ini, sering saya doakan sendiri, tak berkati, doakan. Perkataan-perkataan yang indah, yang baik. Dan dia juga, saya bilang begitu, kamu harus begitu juga. Papa juga butuh dipuji juga, saya bilang begitu, terus terang. Saya juga butuh hiburan, jadi harus saling memberkati. Dia bekerja bukan karena terpaksa, sungguh-sungguh. Umpamanya di gereja ini, ya, di sini ada anak gembala ya, melayani di sini, muka harus indah, senyum, amin, harus indah. Main musik juga harus semangat, harus ya nggak mau. Ini si Laura, saya bilang begitu, deh wajah diperbaiki, kita latihan. Kalau belum bisa senyum, gini aja, paksa nggak apa-apa, lama-lama senyum. Jadi gitu, pemain musik harus semangat, wajah tertawa, senang, sehingga orang lain juga senang, jemaat juga senang datang, kan begitu ya. Sama dengan orang buka toko, coba buka toko begini, itu pembeli pada kabur semuanya. Gitu, harus indah semuanya, mesra, romantis, maka persekutuan pun enak, ya, persekutuan pun indah. Tapi itu semua kalau kita tinggal di dalam Kristus dan perkataan Kristus, ya, dengan segala kekayaannya tinggal di antara kita, dan itu memerintah di dalam hati kita. Maka perbendaharaan hati kita adalah firman Tuhan. Amin. Kalau sudah perbendaharaan kita itu indah, maka itu yang keluar. Tapi kalau perbendaharaan kita itu kotor, maka kalau orang kaget, katanya kan, maka kata-kata yang kotor toh. Ya, kalau orang, Yesus, ada yang begitu ya. Tapi yang lain, kata-kata anjing, apalah segala macam, itu yang ada di dalam dirinya. Karena perkataan-perkataan kotor yang tinggal masuk, GIGO, garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Itu yang keluar. Jadi jangan sampah yang masuk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan. Maka ketika kita merenungkan firman Tuhan, masuk yang indah, masuk hikmat, masuk kasih, dan itu keluar. Itu keluar, memberkati banyak orang. Karena kita memberkati banyak orang, ini logika berkaitan, kita pun diberkati. Amin. Coba katakan, dasar kamu anjing, pasti dia akan lempar kamu dengan batu, betul toh? Pasti, itu logikanya hidup. Maka kebenaran itu yang dapat kita lakukan akan memberkati dan kita pun diberkati. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seperti spon. Kita tinggal dan dia tinggal di dalam kehidupan kita. Terus menerus. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Tinggal di dalam Kristus berarti, Kolose 3 ayat 15. Setiap tindakan kita berangkat dari damai sejahtera Kristus yang di dalam hati kita. Bekerja bukan untuk uang, tetapi melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di gereja. Ya, ketika dagang pun itu melayani Tuhan. Ya, ketika kerja di mana profesi Anda, dengan melihat Tuhan, Anda taat kepada Tuhan, melayani, maka di sana pun ada pelayanan. Nah, kemudian menikah bukan untuk memuaskan hawa nafsu, atau hanya beroleh keturunan, tetapi mentaati perintah Tuhan. Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ya ke dalam hatimu. Maka ketika kita berkomunikasi, ya, maka bahasa kasih yang keluar dari kehidupan kita. Ketika kita menjadi suami, maka kasih yang keluar dari hidup kita, dan kita berbuah romantis, mesra, sangat indah. Ketika romantis tadi di rumah, maka di gereja pun akan romantis. Ketika bertengkar di rumah, maka wajah pun seperti pepaya di sini. Susah dipungkiri, itu manusia.
itu akan terjadi dalam kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua, tunduk hormat kepada suami. Kolose 3:18, istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketundukan itu sepadan dengan kasih, ya. Sepadan itu dengan kasih. Tunduk istri bukan berarti dia diperbudak, tapi karena kasihnya dia tunduk kepada suami. Karena kasihnya. Karena itu saudara, tidak ada lagi Taurat di sana. Karena memang dari dalam dirinya keluar, tunduk kepada suaminya dari dalam dirinya yang keluar, bukan karena peraturan, maka di sana keindahan, ketundukan istri kepada suami sangat indah sekali, tidak terlihat terpaksa. Jadi istri tunduk kepada suami dengan cara pasti akan terjadi mengatur rumah tangga dengan baik, keuangan yang transparan, ya. Kalau ada istri-istri tidak transparan, ya kasih uangnya kepada orang tua dari belakang, nah, itu akan terjadi pertengkaran, perpecahan, ya. Menjaga kehormatan suami dengan tidak mengumbar rahasia keluarga, baik kepada orang tua ataupun mertua. Kalau ada permasalahan di rumah tanggamu, enggak usah dikit-dikit lapor kepada orang tuamu, ya. Udah keluarga inti itu saja menyelesaikannya. Jangan ada pihak ketiga. Pasti kacau. Ya. Menjaga kehormatan suami dengan tidak mengumbar rahasia keluarga, baik kepada ortu, mertua maupun kepada teman. Istri saya, kami kekurangan uang, nggak cerita dia, kami nggak ada uang, nggak pernah itu, nggak pernah. Dijaga. Kemudian 1 Petrus 3:6, sama seperti Sarah taat kepada Abram dan menamai dia tuannya. Ini istri saya sering lirik saya, Wan katanya, ya. Mana harus bilang Tuhan ke saya? Saya bilang begitu ya, bercanda ya. Ini bukan berarti hanya sebutan, hanya predikat. Tapi betul-betul suami itu ditinggikan bukan karena dipaksa. Diorangkan, dimanusiakan. Memang dia pemimpin. Ya. Harus dihormati. Jangan ditekan. Itu dia ketundukan seorang istri kepada suaminya. Jadi harus berlaku permanen. Bukan karena waktu banyak uang dia tunduk, sayang, baik, ya, kerja di rumah baik. Ketika gajian, wah, rumah bersih, debu di sana enggak ada. Tapi ketika minggu kedua sudah mulai empot-empotan, debu di sana banyak. Bukan begitu, ya. Bukan begitu, tetapi betul-betul ketundukan itu permanen karena kasih daripada Tuhan. Tidak seperti ini. Macet dikit. Aduh, banyak kali cucian. Ya lembut sekali. Halo, mau makan apa kau? Iya, nanti aku buat ya Pak. Iya ya, hati-hati kau pulang ya. Iya, yo. Capek kali, banyak kali cucianku ini. Gak ada yang bantuin. Aduh, apa sih Pak telepon? Gak ada otakmu itu. Lagi siang-siang ini aku lagi setrika, lagi beres-beres baju. Lontong. Telepon nanti aja. Nantilah. Lembut. Lagi beres-beres. Jadi yang membuat lembut hatinya bukan kasih Tuhan. Telepon. Ya. Aneh. Bukan kasih Tuhan. Jadi berantakan kan? Karena ada sesuatu. Sesuatu itu terbatas. Tapi kalau kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin Bapak Ibu? Tidak terbatas. Dalam kondisi apapun tetap hormat kepada suami. Suami mengasihi istri dalam keadaan apapun. Ya. Kolose 3:19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Memberi perlindungan dan rasa aman kepada istri itu suami. Karena istri ingin dilindungi. Mempercayakan keuangan rumah tangga kepada istri,
bukan suami yang pegang uang, kecuali hal-hal tertentu. Ini ada istri minta uang pak, minta uang pak, minta uang pak. Gimana itu ya? Mempercayakan keuangan rumah tangga kepada istri, bukan kepada orang lain. Kekerasan ekonomi akan terjadi ketika istri tidak diberikan kepercayaan mengelola keuangan dalam keluarga. Karena ada suami-suami nggak percaya kepada istrinya dan tidak memberikan apa-apa kepada istrinya. Ada keluarga kami layani begitu. Akhirnya istrinya dendam. Dia mulai berusaha, kemudian usahanya sukses. Udah suaminya itu betul-betul direndahkan sama sekali dan tidak dianggap. Akhirnya rumah tangga mereka cekcok, bingung. Pak, minta uang pak, minta sama mamamu. Mah, minta uang mah, minta sama papamu. Pak, minta uang, minta sama mamamu. Putar-putar dia, bingung dia ini anaknya. Mau minta kepada siapa? Akhirnya anak stres. Tidak ada keindahan, tidak ada romantisme di sana. Karena apa? Karena situasi keuangan tidak teratur di dalam kehidupan mereka. Jadi suami-suami harus dapat dan harus mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Memberi perlindungan dan rasa aman, kemudian mempercayakan keuangan, menyediakan telinga curhat istri. Ada teman saya udah capek kerja, pulang ke rumah udah langsung ngantuk. Akhirnya istrinya cubit dia. Karena apa? Ada keluh kesah di dalam dirinya, mau disampaikan kepada suaminya, dia sudah tidur. Itu termasuk kekerasan. Perlu didengarkan. Karena sepanjang hari istri itu bergulat di rumah tangga. Perlu didengarkan. Tapi jangan pula ketika suami baru di depan rumah langsung, "Pak, terjadi masalah." Ya kan dia lagi stres ya. Nanti sabar dulu ya. Setelah suasana tenang baru curhat. Curhat pun harus pandai juga istri-istri ya. Kalau kita mau berkatarsis harus juga terampil, harus ahli supaya tidak terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Meluangkan waktu berdua dengan istri. Ya, candlelight dinner, rekreasi, mengucapkan kata-kata romantis yang tulus, mengabaikan ini termasuk kekerasan psikologis. Memang mengucapkan kata-kata romantis ini tidak mudah ya. Apalagi yang masih baru-baru, kaku banget ya. Pak, aku sayang sama papa. Aduh, rasanya berat sekali ya. Ini ada apa ini ya? Kok tumben ya? Akhirnya jadi curiga. Bingung ya, jadi curiga dia. Kok nggak pernah seperti ini? Nah, ini nggak gampang ya, nggak gampang untuk memodifikasi bahasa romantis. Itu nggak gampang, apalagi orang Sumatera sana, nggak gampang. Kalau orang Jawa, wow, pintar banget. Apalagi orang Sunda, bahasanya wah mendayu-dayu ya. Ini bahasanya mendayu-dayu. Ini ada cewek Jakarta seperti ini. Neng, kenapa ya ikan asin rasanya asin? Nah, sebetulnya kan pertanyaan ini kan tidak masuk akal gitu ya. Kemudian dikatakan begini, "Gak tahu bang, emang kenapa bang?" Kemudian tahu deh, karena manisnya sudah neng ambil semuanya. Kemudian cewek ini bilang begini, "Abang bisa aja deh, so sweet." Beda dengan si poltak ini. "Dek, kenapa ya ikan asin rasanya asin?" Si Tiur bilang begini, "Lucu kali kok bang, kayak ada gila-gilanya sedikit abang ini. Kenapa ikan asin rasanya asin? Iya namanya juga ikan asin ya asin lah." Nggak ada bahasa romantismenya ya, langsung to the point gitu ya. Kayak ada gila-gilanya. Mana enak dengar itu? Enak dengar yang pertama tadi, iya. Tahu deh, karena manisnya sudah neng ambil semuanya. Abang bisa aja deh. Enak, indah banget. Ini perlu latihan loh Bapak Ibu ya. Tidak hanya latihan gitar apa segala macam. Ini perlu latihan. Semua latihan hidup ini. Ini pun ibadah. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata berkat. Bagaimana anak memeluk papa dan mamanya. Bisa loh kaku loh. Saya sampai usia 25 tahun. Rasanya kalau ya salaman aja jarang sama bapak. Mau pelukan, wah, mau besar kepala gitu ya. Perlu latihan.
ketika Kristus masuk dalam hatiku, aku bukan hanya belum, tapi aku nangis. Nangis melihat. Itu nggak dibuat-buat, karena itu ada di sini. Maka kekuatan Tuhan itu sangat dahsyat. Dahsyat. Kalau dari diri sendiri, nggak bisa. Kalau saya sama istri saya, kalau saya hidup zaman dahulu, bisa jadi bola. Tak bisa. Makanya sungguh luar biasa. Kita bisa beribadah hari Minggu seperti ini. Bukan hanya kebaktian-kebaktian seremonial, nyanyi-nyanyi. Tapi betul-betul kasih Tuhan itu meresap. Firman Tuhan meresap katanya tadi ya. Meresap dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita betul-betul penuh kasih dan pasti romantis. Karena jantung romantisme itu adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diharapkan oleh Tuhan baik kepada anak-anak. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi mentaati orang tua dalam segala hal, memberi perhatian kepada bimbingan orang tua dan menuruti meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan remaja. Ini remaja-remaja ini ya masa-masa peralihan, ya kadang-kadang lebih pintar daripada semua manusia di dunia ini. Nah itu anak-anak remaja ya, yang semuanya kolot, tradisional dan segala macam. Tetapi firman Tuhan mengatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal ya. Ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dalam era digital ini. Mungkin orang tuamu ya kurang tidak melek teknologi, jangan dihina-hina ya. Karena mereka lah yang membimbingmu sehingga engkau bisa melek teknologi. Amin. Para remaja di sini, kalau bisa musik itu karena Tuhan melalui orang tua. Bisa di sini worship leader baik, itu karena Tuhan melalui orang tua. Amin. Jadi membantu pekerjaan yang diminta orang tua dan berprestasi, itulah wujud daripada ketaatan orang anak-anak kepada orang tua. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu ya, supaya jangan tawar hatinya. Ini gambar-gambaran seperti ini. Mudah-mudahan di jemaat kita tidak ada seperti ini sering-sering ya. Ya. Jadi memaki anak adalah kekerasan emosi, kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata, membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebar gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum. Ini dihindarkan. Karena nanti tawar hati anak-anak. Kalau sudah tawar hatinya, tidak akan mungkin kita bisa komunikasi dengan mereka. Paling mereka akan jawab, ya, hanya satu kata. Akhirnya tidak ada keindahan. Jadi bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dengan memperhatikan mereka, maka iklim romantisme akan terjadi di dalam kehidupan keluarga. Mengabaikan anak adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, pandang sinis kepada anak. Dasar tuh nggak tahu apa itu. Itu membuat hati anak tawar. Memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan sampai seminggu. Ada bapak diam. Karena tidak bisa lagi diajar anaknya, dia diam. Itu kekerasan yang terjadi pada Absalom yang dilakukan oleh Daud, didiamkan selama beberapa tahun di Israel ketika dia sudah pulang dari kakeknya. Akhirnya apa? Absalom marah, dendam. Ngapain aku datang ke sini kalau saya hanya didiamkan saja, kata Absalom. Jadi mendiamkan anak-anak itu kekerasan psikis, berbahaya. Itu merusak hubungan. Tidak mungkin terjadi hidup romantisme. Mari kita saksikan contoh.
Anak tidak taat dan ayah tidak mengasihi. Tidak bisa diputar, mungkin bisa diklik. Ini anak-anak yang tidak bisa hidup tinggal di rumah. 要，给你面子，在，我不要，请你们不要跟我儿子在一起，可以吗？你们回家好不好？你还跟他在一起，就是这个人害你被打扁的。不要这样讲我朋友，怎么样？你不就是坏朋友吗？你还当他是宝吗？是啊，他们就是我的宝。我有困难的时候，希望他们会帮我，希望他们会欣赏我。你有什么地方让我欣赏？你说啊？是，我是一无是处，我在你们眼里就是一无是处。不管我做什么，你们觉得不好；不管我做的多好，你们觉得不够。算了，当我死了算了，反正我觉得烂苹果和他们一样，就是烂苹果。你们忍一个好孩子就够了吗？头，你到底要我用什么语言跟你讲，你才听得懂？算了，跟我回去。我不回去，跟我回去。我不回去，回去。我不回去，你跟我回去。我干嘛回去？那不是我的家。不回去，跟我回去。你做咩？把你阿弟帶我買。你先落地，唔識好冇？啊！要拉我真的。哎，对，QS 来了。抓掉！哎，怎么会跟我回去啊？ Sangat mempermalukan kehidupan rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu mengasihi, bapak mengasihi anak, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Itulah yang membuat kita mengalami kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Romantisme tidak timbul, tidak ada begitu saja. Tapi kita mentaati firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka perbendaharaan kehidupan kita adalah kasih sayang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Dari Kolose 3:18, terpujilah Engkau Bapa, jamah hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kehidupan romantisme di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah gereja ini terjadi dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.